Desain manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, dalam bahasan kali ini saya ingin mendiskusikan ya, karena satu arah. Saya ingin membahas tentang dari mana kita tahu wadah kita besar atau kecil, ya. Dari mana kita tahu wadah kita besar atau kecil. Ini kaitannya dengan kemampuan kita menerima rezeki, kemampuan kita menerima uang dan hal-hal terkait itu. Kita mulai dulu dari mengamati kejadian sehari-hari. Teman-teman, pernahkah Anda ketemu dengan mungkin pengemis di pinggir jalan, Anda ketemu dengan orang-orang yang mungkin mengiba-iba, mengetuk rasa kasihan Anda? Pernah ya? Nah, kemudian Anda memberi mungkin dari saku Anda, dari dompet Anda kepada mereka. Sekarang saya tanya, berapa banyak yang pernah Anda berikan kepada orang-orang seperti itu? Berapa banyak? Pernah ngeluarin 100 ribu? 500 ribu? Ya, saya ambil garis besar 50 ribu itu udah bagus banget Anda memberi orang seperti itu, pengemis di pinggir jalan yang minta-minta itu sebanyak itu. Ini dengan catatan mereka betul-betul ngemis ya, bukan ngemis yang mengumpulkan untuk kekayaan. Mereka betul-betul untuk bertahan hidup. Saya pribadi pernah memberikan di angka ratusan ribu. Ya, tapi saya yakin kebanyakan dari orang-orang di luaran sana, mungkin juga Anda, itu paling berapa? 5.000, 1.000, 2.000, 10.000, paling di angka-angka puluhan ribu. Ratusan ribu itu udah jarang. Tapi yang mau saya bicarakan gini, di lain waktu Anda memberi orang yang dia nggak ngemis, memberi orang yang dia itu tidak menjual kasihan, itu lebih dari itu. Teman Anda ulang tahun, Anda belikan handphone, teman Anda sedang senang atau sedang menikah, Anda berikan kado yang lebih besar nilainya dibandingkan Anda memberikan kepada pengemis. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Anda memberi sedikit kepada orang yang memang udah jelas-jelas butuh, sementara Anda memberi banyak kepada orang-orang yang nggak butuh-butuh amat. Ibaratnya gini, orang menyelenggarakan pernikahan itu kan mereka memang ada duit, dan Anda nggak memberi kado, nggak memberi sumbangan pun, secara kita nggak bicara tentang Anda masalah ego nyumbang atau tidak, tapi orang itu nggak butuh. Ya kan, dibandingkan orang yang sedang ngemis-ngemis di pinggir jalan. Tetapi kenapa kebalik? Walaupun dalam kenyataannya kadang ada juga yang ketika kita kondangan, ya itu kita memberinya juga nggak sebesar itu. Nah, fenomena-fenomena yang tadi saya contohkan sebetulnya merefleksikan seberapa kita seperti merespon getaran dari orang-orang yang kita beri itu. Di lain kesempatan, saya tergerak untuk memberi seorang pengemis itu 10 ribu. Rasanya berat banget memberi 100 ribu. Tapi di lain pihak, ada pengemis yang tidak begitu memicu rasa kasihan, tapi saya tergerak memberi dia 50 ribu. Nah, begitu juga dengan kondangan. Kondangan kadang memberi si A nilainya segini, si B nilainya lebih gede. Nah, ini sebetulnya hasrat kita memberi kepada seseorang itu mencerminkan seberapa orang itu mampu menerima. Jadi pengemis yang wadah jiwanya kecil, dia akan membuat orang memberi ke dia itu juga berat untuk ngasih besar. Kalau wadah jiwa pengemis itu besar, itu membuat orang yang memberi itu besar juga angkanya, nilainya.
Nah, itu adalah contoh bagaimana kita mengetahui wadah orang itu. Ya, wadah orang itu. Nah, sekarang bagaimana mengetahui wadah kita, wadah diri kita? Amati saja bagaimana posisinya ketika kita diberi. Saya mau nanya, seberapa besar Anda diberi oleh orang? Ya, angka puluhan juta? Ratusan juta? Saya bahkan pernah ditawarin oleh seseorang, tetapi saya menolak. Dia bilang, Mas Arif, saya kalau ini nanti untung, saya beri Mas Arif 1% ya, yang setelah saya hitung itu angkanya miliaran. Saya merasa justru berat sekali untuk menerima uang itu. Enggak usah. Yang penting Anda mempraktekkan ilmu saya dan Anda bisa mengalami suatu lompatan luar biasa, nggak masalah. Jadi saya pun menolak kesempatan itu. Ya, kita nggak bicara dia untung atau tidak, tapi saya ditawarin gitu, saya nolak. Tetapi saya ditawarin, dikasih, ya, kesempatan untuk Mas Arif ini saya beri nanti Mas Arif 1 miliar. Berarti angka saya menerima itu udah segitu. Dikasih orang loh ya. Jangan tanya saya dikasih uang puluhan juta, ratusan juta gitu. Kesempatan-kesempatan itu selalu lewat ya. Dan saya kadang menolak itu. Ya, ada juga yang saya terima sih. Nah, coba percermati fenomena-fenomena Anda diberi orang itu seberapa besar angkanya. Karena hasrat orang memberi kepada Anda seberapa besar menunjukkan kemampuan Anda menerima. Kalau kemampuan menerima Anda kecil, maka orang tidak akan ada niatan bahkan memberi di angka-angka itu. Nah, ngaca aja. Nah, dari situ sebetulnya akhirnya kita tahu kenapa ada orang dapat duit gampang banget, ada orang udah kerja keras dengan berbagai cara, dapatnya kecil aja, karena wadahnya. Betul, memang ada hal-hal yang dilakukan teknis, tetapi sama-sama pengemis loh, sama-sama pengemis, ngemisnya sama. Tapi bisa menggerakkan orang ngasih 50.000, yang satunya menggerakkan orang ngasih 100.000, karena wadah jiwanya beda. Saya bikin video mungkin serajin Deddy Corbuzier, ya. Tapi yang nonton AdSense-nya yang diterima Om Deddy Corbuzier jauh lebih besar dibandingkan saya. Jelas angkanya dia itu jauh di atas saya. Nah, banyak orang tidak tahu diri soal angkanya dia. Ya, pengennya dapat banyak, pengennya kaya, tapi tidak mengerti bahwa kemampuan dia menerima itu sedikit. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara membesarkan angka ini? Saya sudah bahas di video-video selanjutnya. Di buku-buku saya juga sudah dibahas. Tapi intinya adalah dengan tadi mengamati fenomena-fenomena tadi yang saya sudah uraikan, kita bisa tahu berapa angkanya orang lain dan kita bisa tahu angka kita sendiri, wadah kita mampu menerima di mana dan berapa. Hanya ini yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.